Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang niatnya periksa kandungan, malah tambah gede gitu kandungannya. Karena ternyata si dokter ganteng ini ikutan iuran berpartisipasi juga. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jenna yang sedang membuat kue, di mana dia bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Suatu hari di restoran teman-temannya menyuruh Jenna untuk melakukan tes kehamilan karena sudah berhari-hari dia terlambat datang bulan. Jenna sebenarnya nggak mau karena dia takut hamil dan tidak bisa merawat bayi. Tapi saat tesnya muncul, Jenna malah sudah positif hamidun. Teman-temannya pun bertanya bagaimana hal itu terjadi. Padahal hubungan Jenna dan suaminya yang bernama Earl itu lagi nggak baik-baik saja. Kemudian Jenna pun menjawab bahwa suatu malam dia dan suaminya sedang mabok. Dan mungkin saat itulah mereka adu mekanik yang membuatnya hamidun. Kemudian Jenna pun memutuskan untuk tidak memberitahukan suaminya tentang kehamilannya. Dan telah berencana untuk melarikan diri karena suaminya pasti akan menyiksanya lagi. Beberapa bulan kemudian ada kompetisi kue yang digelar. Di mana jika Jenna berhasil memenangkan hadiahnya, dia bisa tinggal di tempat yang jauh dari suaminya. Gak lama kemudian R datang untuk menjemput Jenna. Setelah beberapa waktu di dalam mobil, R pun meminta Jenna untuk berhenti bekerja. Kemudian saat di rumah, R tetap memaksa Jenna yang membuatnya menjadi sangat kesal. R pun mengatakan kalau Jenna harus mendengarkan semua yang dia katakan. Lalu Jenna pun mengatakan kalau ada kompetisi kue dan dia membutuhkan uang untuk membuat masakan yang baik untuk suaminya. Lalu R dengan jelas tidak mengizinkan Jenna untuk mengikutinya dan mengatakan kalau R mampu memenuhi semua kebutuhannya itu. Keesokan harinya, Jenna pun menemui dokter dengan membawa kue untuknya. Namun ternyata dokternya sudah berganti dengan dokter yang baru yang bernama Jim. Padahal Jenna sudah sangat percaya pada dokter yang lama. Bahkan dia bisa berbagi segalanya dengan dokter itu. Kemudian Jim mengatakan bahwa dia telah mempelajari semua hal dari dokter lamanya dan Jenna bisa mempercayainya. Setelah itu Jim pun memberi selamat kepada Jenna atas bayinya. Jenna pun menjawab bahwa dia tidak membutuhkan ucapan selamat karena dia tidak pernah menginginkan sebuah bayi. Namun dia akan merawat bayinya jika bayinya sudah lahir. Kemudian Jenna pun memberi Jim sebuah pie yang sudah dia buat. Jim pun bilang bahwa dia harus datang untuk kontrol setiap bulan dan jika memiliki masalah, Jenna bisa menelpon Jim secara pribadi. Kemudian di restoran, bos Jenna sangat ketat terhadap aturan, di mana jika ada yang datang terlambat, dia akan sangat-sangat marah. Gak lama kemudian, ada pria tua yang bernama Joe yang datang untuk makan siang. Dia adalah orang yang kesepian dan itulah sebabnya dia selalu membacakan ramalan bintangnya untuk Jenna. Kemudian Joe pun mengatakan kalau hari ini Jenna harus berhati-hati saat bicara dengan orang yang dicintainya. Jenna pun menjawab bahwa dia tidak memiliki orang yang dia cintai. Kemudian tiba-tiba Jenna pun muntah dan dia pergi ke kamar kecil. Gak lama kemudian, teman Jenna yang bernama Becky mengatakan kalau dia akan berkencan dan dia ingin Jenna merias wajahnya. Becky telah memutuskan untuk pergi kencan hanya selama 5 menit. Dan jika dia bosan, dia akan pergi. Setelah beberapa waktu, Jenna pun membawa pesanan Joe. Kemudian Joe bertanya pada Jenna apakah dia hamil karena Joe bisa melihatnya. Kemudian setelah itu Jenna pun merias wajah Becky dan saat Jenna memberitahu Becky tentang kompetisi kue itu, dia mengatakan kalau Jenna harus membuat restoran sendiri dengan uang yang dia dapatkan jika dia menang. Jenna pun menyukai gagasan tersebut namun dia menyembunyikan rahasianya. Setelah Jenna menyelesaikan sipnya, dia pun menunggu bus karena temannya sibuk dan R juga nggak datang menjemputnya. Tak lama kemudian, Jim yang datang. Jenna bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di sini. Lalu Jim pun menjawab bahwa mobilnya mogok dan dia menyukai kue yang dibawa Jenna ke klinik. Jenna kemudian mengatakan kalau Jim harus datang ke restoran suatu hari nanti karena Jenna membuat berbagai jenis kue di restoran. Jim kemudian bercerita saat dirinya masih kecil, di mana dia sangat menyukai kue pie dan itu ada di restoran dekat rumahnya. Dia bisa pergi ke restoran itu dan ada pelayan yang sangat disukainya. Jim kemudian mengatakan bahwa ketika dia melihat Jenna hari ini membuatnya teringat pada pelayan itu. Jenna pun langsung tersipu malu-malu karena Jim juga mengatakan kalau Jenna juga cantik. Tapi sesaat kemudian Jenna memperhatikan cincin di jari Jim yang menandakan kalau Jim sudah menikah. Setelah di rumah, R mencoba untuk beradu mekanik dengan Jenna, tapi Jenna nggak mau.
Kemudian R pun memperhatikan Jenna yang tampaknya bertambah berat badannya. Jenna yang sadar pun mengalihkan perhatiannya dan menyembunyikan kehamilannya itu. Keesokan paginya seorang pria yang bernama Ogi masuk ke dalam restoran dengan semangat. Kemudian Jenna datang untuk mengambil pesanannya dan pria itu mengatakan bahwa dia ingin memberikan pesanan untuk Becky. Saat Jenna melihat Becky, dia menolak kemudian mengatakan tidak. Sementara itu Ogi bersikeras untuk meminta Becky datang. Kemudian Jenna pergi dan bertanya pada Becky apa yang terjadi. Becky pun mengatakan bahwa kemarin dia berkencan dengan Ogi. Dan dalam 5 menit Ogi sudah mengomel tentang semua kesehatan dan masalah keluarganya. Itu sebabnya Becky pun bosan dan sekarang Ogi pun ingin menikahinya. Ogi nggak akan berhenti sampai Becky mengatakan iya. Jenna yang mendengar penjelasan itu pun memberitahu Becky bahwa dia harus berbicara dengannya dan memperbaiki semuanya. Akhirnya Becky pun pergi berbicara dengan Ogi, di mana Ogi mengatakan bahwa dia mandiri dan dia dapat memberikan semua hal untuk Becky. Dia juga mengatakan kalau tidak pernah melepaskan apapun dengan mudah dan dia merasa sangat bahagia setiap kali dia melihat Becky. Lalu Becky pun menjawab bahwa Ogi itu orang aneh dan dia harus pergi sekarang juga. Mendengar jawaban itu, Ogi pun merasa sedih dan mulai menangis. Sementara itu Jenna menyadari bahwa dia mengalami ruam. Dengan segera dia pun menelpon Jim. Jenna bertanya pada Jim apakah dia bisa mengunjungi klinik jam 7. Jim pun mengatakan iya. Ketika Jenna pergi ke klinik, tidak ada seorang pun di klinik. Karena ternyata Jim telah membuka kliniknya lebih awal hanya untuk Jenna. Setelah diperiksa, Jim pun mengatakan bahwa semuanya normal. Lalu Jenna membawakan makanan penutup untuk Jim. Dia mengatakan bahwa gejalanya sangat normal. Kemudian Jim pun bertanya mengapa Jenna memintanya ke klinik dan klinik tidak pernah buka jam 7. Mengapa tidak datang lebih awal? Hal itu membuat Jim merasa canggung dan Jenna pun mengatakan bahwa Jim tidak bisa menjadi dokternya lagi. Dengan cepat Jim pun meminta maaf sementara Jenna pergi dengan marah dan lupa membawa tasnya. Ketika Jim keluar untuk membawakan tas milik Jenna yang membuat mereka langsung berpatukan. Jim mengatakan bahwa dia ingin berkencan dengan Jenna, kemudian Jenna mengatakan bahwa dia adalah dokternya. Seketika Jim dan Jenna pun mulai berpatukan lagi. Setelah itu Jim pun mengantar Jenna ke restoran dan mengatakan kalau dirinya sedang ada masalah. Setelah Jim pergi, Jenna yang bingung pun duduk di depan restoran itu. Gak lama kemudian Joe datang dan memperhatikan bahwa Jenna telah adu mekanik dengan seseorang. Joe kemudian menjelaskan kepada Jenna bahwa perselingkuhan itu tidak baik, namun Jenna tidak mendengarnya. Setelah itu Jenna melihat seorang ibu dengan anaknya di mana anak itu mengganggu ibunya yang membuat Jenna menjadi sangat khawatir. Setelah beberapa waktu teman Jenna memberinya sebuah buku tentang bagaimana menjadi ibu yang baik. Lalu Jenna pun mengatakan pada mereka bahwa dia berpikir untuk mencari pengadopsi anak agar bayinya bisa memiliki kehidupan yang baik. Teman Jenna pun mengatakan padanya bahwa ada beberapa halaman kosong di buku itu dan dia dapat menulis beberapa surat untuk bayinya. Jenna pun menuliskan buku itu di mana dia menjalani kehidupan yang menyedihkan, tidak bisa memberikan bayinya apapun dan Jenna hanya bisa meminta maaf. Setelah beberapa hari, Jenna merasa sangat lelah dengan hidupnya, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke halte bus. R yang melihat itu pun langsung membawa Jenna pulang. Dengan marah, R bertanya apa yang Jenna lakukan di stasiun bus. Kemudian Jenna berbohong dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kompetisi kue. Mendengar jawaban itu, R melihat tas Jenna dan mengetahui bahwa Jenna berbohong kepadanya. R mencoba memukulnya dan pada saat itu Jenna mengatakan bahwa dia Hamidun. Kemudian Jenna mengatakan bahwa dia akan memberitahunya setelah kompetisi pie sebenarnya. R mengatakan bahwa setelah kelahiran bayi itu, Jenna harus mencintainya dan menjadikannya cinta pertamanya, bukan bayi itu. Jenna pun terpaksa mengatakan bahwa dia akan mencintainya lebih dari bayi itu. Beberapa hari kemudian Jenna pun pergi untuk periksa USG, di mana di sana dia dapat merasakan detak jantung bayinya. Setelah itu Jenna memberitahu Jim bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan perselingkuhan mereka karena merasa telah berbuat salah. Kemudian Jenna meminta maaf pada Jim dan pada saat yang sama mereka pun menjadi intim dan malah berpatukan lagi. Setelah itu Jim pun mengatakan kepada Jenna bahwa dia nggak boleh mengabaikannya seperti terakhir kali. Dia juga mengatakan kalau ingin melanjutkan perselingkuhan mereka. Jenna pun merasa senang karena ternyata ada pria yang benar-benar mencintainya. Setelah itu mereka pun sering bertemu dan sering adu mekanik setiap harinya.
Setelah beberapa hari ketika Jenna datang untuk mengunjungi klinik, Jim gak ada di sana. Namun dokter lamanya sudah kembali. Jenna pun bertanya pada dokter tentang Jim dan dokter itu mengatakan padanya bahwa Jim sedang berlibur dengan istrinya dan akan kembali dalam beberapa hari. Jenna yang mendengar itu pun menjadi sedih. Setelah itu ketika Jenna bersama teman-temannya, Becky mengatakan bahwa sekarang dia punya pacar dan pria itu adalah Ogi. Pria yang gak pernah menyerah padanya. Jenna bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian Becky pun mengatakan bahwa Ogi sangat mengganggunya. Tetapi Becky sangat mencintainya dan bagi Ogi, Becky adalah wanita paling cantik. Pada awalnya mereka heran namun akhirnya mereka menerima kenyataan itu. Sementara itu karena bos restoran itu sangat ketat, Jenna tidak memberitahukan tentang kehamilannya. Tapi hari ini dia memberitahukan semuanya pada bosnya. Jadi si bos mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang kehamilannya dan dia nggak peduli. Jenna bisa bekerja senyamannya dan hal itu membuat Jenna merasa senang. Setelah itu Jenna bertemu dengan Joe yang mengatakan kalau Jenna adalah pembuat kue terbaik di dunia. Kemudian saat Jenna memasuki dapur, dia melihat temannya yang sedang adu mekanik dengan bosnya. Hal itu membuat Jenna marah dengan temannya dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu padahal dirinya sudah menikah. Lalu temannya itu mengatakan kalau suaminya sudah tua dan selalu sedikit di tempat tidur. Dia tidak ingin menyakiti suaminya dan dia tidak akan membiarkan suaminya tahu tentang perselingkuhannya. Kemudian Jenna pun menjawab bahwa perselingkuhannya dapat menghancurkan banyak kehidupan. Setelah itu Jenna pun keluar dan melihat Jim di sana membuat Jenna was-was. Jim pun bertanya pada Jenna apakah dia ingin bertemu dengannya lagi. Kemudian Jenna pun menjawab bahwa dia tidak ingin terus bertemu dengannya karena merasa tidak enak. Kemudian Jenna ngobrol dengan bosnya tentang pameran kue, di mana bosnya bertanya apakah Jenna bahagia dalam hidupnya. Jenna pun menjawab bahwa dia baik-baik saja dan tidak pernah mengharapkan apapun dari seseorang. Setelah bekerja, Jenna meminta maaf pada temannya karena sudah ikut campur tentang perselingkuhannya. Karena ternyata Jenna tahu temannya itu hanya ingin menikmati hidupnya. Keesokan paginya setelah pergi bekerja, Jim datang ke rumah Jenna. Mereka pun mulai mengobrol di mana Jenna mengatakan bahwa dia tidak bahagia dengan hidupnya. Kemudian Jim pun mengatakan bahwa dia mencintai Jenna dan setelah berpelukan Jenna pun mengajari Jim cara membuat kue. Setelah beberapa waktu mereka pun mulai membuat kue. Jenna mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, ibunya selalu membuatkan kue untuknya. Setelah itu Jenna bertanya pada Jim mengapa dia berada di kota ini. Jim pun menjawab bahwa istrinya dari kota ini dan dia juga seorang dokter. Jadi dia harus datang ke kota ini untuk istrinya. Kemudian Jenna bertanya pada Jim apakah dia bahagia setelah berselingkuh. Jim pun menjawab bahwa saat ini dia bahagia dengannya. Kemudian Jenna mengatakan kalau dirinya tidak pernah punya teman terbaik. Namun dia menganggap Jim sebagai yang paling dekat dan berbagi semua masalahnya. Suatu hari Jim pun memberikan piring yang indah untuk Jenna. Hal itu membuat Jenna senang dan mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa memberikan hadiah apapun. Lalu Jim menjawab bahwa dia tidak membutuhkan hadiah karena cinta dari Jenna sudah cukup. Sementara itu Ogi dan Becky akhirnya menikah. Di pesta pernikahan Jenna dan Joe pun mulai menari. Di mana Joe mengatakan kalau ada seorang gadis muda seperti Jenna yang memiliki kehidupan indah. Joe pun mengatakan kalau Jenna nggak boleh menyia-nyiakan hidupnya. Dan seharusnya Jenna bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jenna kemudian mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Lalu Joe menjawab bahwa pada usianya bahkan jika dia memiliki mimpi dan uang, dia tidak akan mampu memenuhi mimpinya. Tapi mimpinya sangat penting karena menjalani kehidupan yang menyedihkan akan membuatnya sengsara. Tiba-tiba datang sambil marah, kemudian langsung membawa Jenna pulang. Dalam kemarahan dia tahu kalau Jenna sudah menyimpan uang di sisi rumah, kemudian menanyakan apa yang Jenna inginkan sebenarnya. Jenna pun menjawab bahwa dia ingin membeli hadiah untuk bayinya. Kemudian setelah itu membawa tempat tidur untuk bayinya dan masih ada uangnya tersisa di mana langsung membeli kamera. Sebenarnya Jenna akan menggunakan uang itu untuk pergi dari tapi kini sudah tidak bisa. Dan setelah beberapa hari ketika Jenna pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaannya, dia memberitahu Jim bahwa dia ingin melarikan diri dari rumahnya. Jim pun menjawab bahwa dia ingin bersamanya dan mereka memutuskan bahwa mereka akan kabur. Kemudian Jim meminta Jenna untuk menunggu selama 10 menit. Tiba-tiba air ketuban Jenna pecah. Nggak lama kemudian juga datang ke rumah sakit.
Setelah mengetahui tentang bayi Jenna, Joe yang juga dirawat di rumah sakit yang sama karena menjalani operasi ginjal pun datang untuk menemui Jenna. Joe mengatakan padanya bahwa dia telah membuat kartu untuk bayinya dan dia harus membukanya setelah beberapa waktu. Dan setelah itu semua dokter datang untuk menemui Jenna, termasuk istrinya Jim yang datang untuk melihatnya. Hal itu tentu saja membuat Jenna sangat gugup. Setelah beberapa waktu, Jenna pun akhirnya melahirkan bayi perempuan. Ketika Jenna memegang bayinya untuk pertama kalinya, dia merasa sangat mencintai putrinya itu. Gak lama kemudian, datang dan mengatakan kalau Jenna gak boleh mencintai putrinya lebih dari mencintai dia. Pada akhirnya Jenna pun memberitahu bahwa dia tidak pernah mencintainya dan menginginkan perpisahan. Hal itu membuat akan memukul Jenna. Dan dengan cepat Jim menghentikannya. Pada saat itu Jenna bertekad untuk bergerak maju untuk hidupnya dengan putrinya. Kemudian saat malam hari, teman-teman Jenna datang menjenguknya dan mereka mengatakan kepadanya bahwa Joe dalam keadaan koma. Jenna yang mendengar kabar itu pun ingat untuk membuka kartu yang dibuatkan Joe untuknya. Dan ketika Jenna membuka, ternyata Joe telah membuatkan fotonya. Dan di belakangnya bertuliskan bahwa Jenna adalah satu-satunya temannya. Joe juga ternyata meninggalkan cek dengan jumlah uang yang sangat banyak. Jenna tidak memberitahu siapapun tentang cek itu. Dan dia siap untuk memulai hidupnya yang baru. Lalu ketika Jenna akan pergi, Jim datang menemuinya dan Jenna mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berakhir karena Jim memiliki istri yang sangat mencintainya dan mereka dapat menyakitinya jika mereka melanjutkan perselingkuhan ini. Beberapa hari kemudian Jenna ke kompetisi pie dan ternyata Jenna memenangkan kompetisi tersebut. Dan saat itulah Joe telah meninggal dan dia telah memberikan restorannya kepada Jenna karena dia membuat pie yang lezat dan semua orang menikmatinya. Kini Jenna pun sangat merasakan bahagia dalam hidupnya dengan putrinya dan restoran barunya. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.